kemudian rahmah, punya kasih sayang, punya iba terhadap suaminya. Maka istri yang salihah punya kasihan ketika suaminya capek pulang kerja, punya kasihan kalau istri ini minta ini dan itu yang di luar kemampuan suami. Maka ada rasa kasihan pada dirinya, sehingga istri ini pun lebih cenderung untuk qanaah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat suaminya. Dan dia adalah seorang istri yang memiliki cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna tanpa ada rasa benci sedikit pun pada diri suaminya, sehingga dia punya semangat untuk bagaimanakah membuat suaminya bahagia. Dan bagaimanakah membuat memeras tenaga suami semaksimal mungkin. Kemudian tidaklah dia wanita yang kasar, suka bentak suami, mukul suami, dan yang lainnya. Dia lebih cenderung romantis, boleh jadi suka nyubit-nyubit manja suaminya, dan suka bermanja-manja, bukan wanita yang kasar dan keras dengan suami. Beliau sampaikan kemudian di antara sifat istri yang salihah adalah, dan ini adalah sifat yang syariat yang mulia memotivasi untuk menikah dengan wanita yang punya kriteria ini. Dan syariat menjadikan bagi wanita semacam ini surga sebagai tempat kembali dan tempat kembali, yaitu al-wuddu, rasa cinta yang murni dan rasa kasihan, iba kepada suami dan anak. Maka istri yang demikian sifatnya, maka istri ini adalah mutawaddidatun ila zaujiha, adalah seorang wanita yang berupaya untuk mengambil hati suaminya. Mutawaddidah itu usaha, keseriusan dalam melakukan usaha dan upaya agar dicintai oleh suaminya. Maka dia melakukan berbagai hal pelayanan kepada suami itu dalam rangka mutawaddidah, mengambil simpati hati suami, dan ini dilakukan mahabbatan lahu, karena cinta kepada suaminya. Dia bukanlah seorang wanita yang merasa tidak membutuhkan suami, karena istri itu mudah untuk membangkang dan sulit untuk memberikan pelayanan kepada suami manakala dia merasa tidak membutuhkan dan memerlukan suaminya. Ya, kalau suami saya sudah bosan, ya saya cari lagi. Nah, kalau dia punya prinsip demikian, maka tidak ada semangat pelayanan, tidak ada semangat untuk berbakti kepada suami, dan semangatnya adalah merasa tinggi di hadapan suami. Dan wanita yang memenuhi kriteria ini adalah wanita yang la tarda illa biridahu. Dia tidak merasa senang kecuali jika suaminya senang. Dia tidaklah merasa plong, merasa nyaman. Namun jika berumah tangga dengan pasangan yang tepat, maka yang didapatkan adalah khairu mata'id dunya, adalah kenikmatan dunia yang terbaik. Dan kiat penting agar pasangan yang salih dan salihah ini cepat untuk mendapatkan sebaik-baik kenikmatan di dunia, yaitu
kebahagiaan rumah tangga adalah kiat pentingnya masing-masing dari suami dan istri adalah berusaha untuk adaptasi dengan pasangannya. Jangan hanya nuntut suami saja yang adaptasi. Demikian juga jangan hanya nuntut istri yang adaptasi. Namun sama-sama kedua-duanya sepakat untuk adaptasi. Itu adalah penyayang dengan anaknya. Anaknya nangis, maka dia punya kasih sayang. Anaknya kemudian rewel, itu direspon dengan sayang. Tidak direspon dengan jengkel, malah kemudian dicubiti dari atas sampai bawah. Cubitnya sampai biru-biru semua. Bukan demikian. Namun dia adalah istri yang adalah seorang ibu yang sayang dengan anaknya. Musyfiqatun alaihim. Sayang dengan anaknya, sehingga karena perasaan yang demikian, karena sayang demikian besar kepada anak, qaimatun ala umurihim, dia akan bereskan urusan anaknya, mandinya, pakaiannya, makannya, dan seterusnya. Tuslihu lahum su'unahum, dia akan bereskan, qaimatun ala umurihim, dia akan urusi urusan anaknya, kemudian dia akan bereskan semua keadaan anaknya. Watansahuhum bima yanfa'uhum. Dia akan inginkan untuk anaknya apa yang manfaat bagi anak. Ini ibu yang penyayang. Dia tidak menginginkan untuk anak apa yang manfaat untuk dirinya. Yang penting dirinya bisa asik. Yang penting ibu ini bisa asik main jajet, ya, maka sudah. Pun ibu yang sayang dengan anak, ya, maka cirinya adalah dia menginginkan untuk anaknya apa yang terbaik. Sehingga ya, karena tidak kita hidup di dunia dalam zaman yang tidak mungkin lepas dari gadget. Ya, maka untuk anak bisa kemudian megang gadget, namun ada aturannya, ada batasan-batasannya, tidak dilepas bebas tanpa aturan, tanpa batasan. Dan anak difahamkan bahasanya pembatasan ini bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak sayang, bahkan ini bagian dari cinta dan sayang. Dan Nabi SAW menyanjung wanita Quraisy dengan sifat ini, yaitu sayang dengan anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu nisa'in raqibnal ibila, sebaik-baik perempuan yang menaiki onta, maksudnya sebaik-baik perempuan Arab. Dan secara umum wanita Arab itu punya keunggulan dibandingkan wanita-wanita yang lain. Dan wanita Arab yang terbaik, kata Nabi SAW, salihun nisa'i Quraisy. Wanita Quraisy namun wanita yang salihah dari suku Quraisy. Nah, gimana wanita yang salihah dari suku Quraisy? Wanita yang salihah dari suku Quraisy ini punya dua hal, dua sifat khas. Yang pertama adalah ahnahu ala waladin fi sigharihi. Ya, dia demikian besar sayangnya dengan anak ketika anak itu masih kecil. Ya, kenapa disebut kecil? Kalau gede apakah kemudian tidak sayang? Ya, gede tetap sayang. Namun kenapa disebut kecil? Karena ini adalah waktu belum bisa mandiri. Setelah gede anak itu bisa ngapa-ngapain sendiri. Ketika kecil, nah ini butuh pelayanan, butuh perhatian yang lebih. Maka disebutlah kecil. Demikian juga orang yang memperhatikan ala zaujin istri, suami fi dzati yadihi, berkenaan dengan harta suami. Dia adalah orang yang pintar memanage harta. Suaminya menyerahkan uang nafkah dan dia bisa kelola dengan baik uang nafkah tersebut. Ya. Penjelasan untuk hadis ini di Syarah Sahih Muslim disampaikan isi hadis ini adalah keistimewaan wanita Quraisy dan keistimewaan dua sifat ini, dua sifat yang Nabi sebutkan. Yang pertama adalah sayang dengan anak, syafaqah alaihim, sayang dengan anak.
dan merawat anak dengan baik dan mengurusi anak selama dia yatim. Kemudian sifat yang kedua, husnu tadbirihi fin nafaqah wa ghairiha. Pintar dia memanage uang nafkah dari suami. Raqibnal ibila artinya nisa'ul Arab, wanita Arab. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Maryam binti Imran tidak pernah naik unta karena dia bukan wanita Arab. Maksud hadis ini wanita Quraisy itu sebaik-baik wanita Arab. Dan telah diketahui bahasanya orang Arab dalam hal ini wanita Arab punya kelebihan secara global dibandingkan wanita-wanita yang lain. Ahnahum maknanya asfaqahu, demikian sayang. Dan tidaklah seorang wanita disebut haniyah terhadap anaknya kecuali dia adalah ketika anak itu masih yatim, belum gede dan suaminya meninggal dunia, maka dia tidak mau menikah. Itu yang dimaksud dengan ahnahu ala waladi fi sirarihi. Dia baru menikah setelah anaknya sudah baligh. Dia baru nikah lagi, namun ketika itu karakter wanita Quraisy. Namun ketika anaknya masih kecil-kecil, dia lebih memilih untuk ngurusi anak daripada menikah lagi. Nah, faja'ala, maka Nabi jadikan rasa sayang istri kepada anak ketika anak masih kecil itu adalah di antara kriteria kesolehan seorang istri. Demikian juga menjaga harta suami. Dan tentang menjaga harta suami telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang kami akan bacakan. Yang pertama Ustaz, bolehkah membaca novel-novel Islami yang bernuansa romantis agar menjadi menjadi pasangan yang romantis? Nah, satu hal yang patut diingat kalau novel yang ini bisa identik dengan fiksi dan khayalan, maka ketika ini yang jadi acuan, itu nanti akan jadi problem dalam kehidupan rumah tangga. Karena dunia nyata berbeda dengan dunia imajinasi. Orang bisa berimajinasi, hidup yang romantis demikian dan demikian, ya, sempurnanya. Padahal dunia nyata tidak demikian. Ada sikon, ada kondisi psikologi, keuangan, tolak ukur dan guru dalam masalah membangun keromantisan. Nah, baik Ustaz, pertanyaan yang berikutnya Ustaz, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan pakaian. Adakah kadar minimal untuk menunaikan hal ini? Mungkinkah 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, ataukah tergantung kebutuhan sang istri? Sebenarnya tolak ukur bakunya adalah tergantung kebutuhan istri. Kalau pakaian istri sudah sobek, maka suami wajib belikan. Ya, meskipun sejumlah ulama memberikan gambaran, semacam dalam mazhab Syafi'i diberi gambaran kewajiban nafkah pakaian untuk istri adalah setahun 2 kali, 1 di musim panas, 1 di musim dingin. Nah, itu bisa jadikan acuan sebagai gambaran, ya, meskipun sebenarnya gambaran pokoknya adalah kebutuhan. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustadz kita bisa mengetahui ciri-ciri sikap dan perilaku seperti yang disebutkan Ustadz, karena kita kan belum tahu lebih mendalam satu dengan yang lain. Apakah mengenalnya setelah akad nikah saja? Yang pertama, cari informasi semaksimal mungkin.
ya, lewat tentang keluarganya, dari tetangganya, dari kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, jadi dulu baik nanti berubah. Ya, perubahannya seperti apa dan arahnya kemana? Gelap. Oleh karena itu minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum menikah, minta komitmen untuk siap sama-sama adaptasi. Siap untuk sama-sama belajar jadi istri yang baik dan jadi suami yang baik. Ini yang paling penting. Kesiapan untuk belajar dan berlatih. Nah, tersebut sebab saya belum dapat pekerjaan. Mohon saran dan nasihatnya, Ustaz. Saran saya hilangkan rasa itu. Ya, fokus cari kerja dan ya, cinta itu kata Ibnul Qayyim terbangun, rasa cinta itu terbangun dari dua unsur. Unsur yang pertama menilai indah sesuatu. Unsur yang kedua punya harapan bisa memilikinya. Ya, kalau salah satu dari dua hal ini hilang, maka hilang rasa cinta. Boleh jadi seorang itu tahu ada artis A, cantiknya luar biasa. Namun ketika dia katakan mustahil saya mendapatkannya, sudah selesai, tidak ada rasa belum siap, maka hilangkan rasa itu. Caranya buat diri putus asa. Katakan dan doktrin hati, mustahil engkau mendapatkannya. Modalmu tidak ada. Nah, baik Ustaz, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anak sedang rewel, suami minta dilayani. Manakah yang harus saya segerakan? Hak suami atau hak anak? Pertanyaan semisal telah kita pernah jawab di pertemuan yang lewat ya, dan direkam dan ada ya, bisa disimak ulang. Intinya yang kami sarankan dahulukan hak suami. Karena dia bayi gede yang rewelnya nanti lebih menyusahkan daripada rewelnya anak. Nah, baik, untuk pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, dari akun-akun ini kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, nasihati kami yang sudah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nasihat untuk keluarga yang sudah menikah agar terwujud mawaddah, sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, modal utama adalah ilmu. Ya, ilmu tentang bagaimanakah suami berilmu, bagaimanakah jadi suami yang baik. Istri berilmu, bagaimanakah jadi istri yang baik. Ya, masing-masing berilmu tentang hak suami istri. Masing-masing untuk berbenah, siap untuk adaptasi, siap untuk memperbaiki diri. Dan siap untuk bersabar menemani pasangannya untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kemudian senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk mewujudkan rumah tangga yang berbahagia. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.